Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Perkembangan Peserta Didik kelas 2C PBI akan membahas tentang hakikat perkembangan. Selamat menyaksikan. Bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan kesatuan yang harmonis. Yang kedua yaitu progresif. Progresif yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju meningkat dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang ketiga yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Dan yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik dan aspek psikis. Dan yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama, tanda-tanda fisik dan tanda-tanda psikis. Dan yang terakhir yaitu diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik dan tanda-tanda psikis. Hakikat perkembangan. Pengertian hakikat perkembangan yaitu perubahan-perubahan progresif dan kesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai dewasa yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama yaitu sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu Kemudian terdapat prinsip-prinsip perkembangan. Dalam prinsip-prinsip perkembangan ini terdapat 7. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Kemudian yang kedua, semua aspek perkembangan itu saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, perkembangan mengikuti pola. Menurut Yalom dan Weinstein, 1977 dalam Syamsu Yusuf 2011 mengemukakan tentang arah atau pola perkembangan. Yang pertama itu ada kepalokaudal dan proximal distal. Kemudian yang kedua, struktur mendahului fungsi. Kemudian yang ketiga, perkembangan itu berdiferensial. Kemudian yang keempat, perkembangan itu berlangsung dari konkret ke abstrak. Kemudian yang kelima, perkembangan itu berlangsung dari egosentrisme dan ke perspektivisme. Kemudian yang terakhir, perkembangan itu berlangsung dari outer control ke inner control. Kemudian prinsip perkembangan yang keempat itu, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Kemudian yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Kemudian yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Dan yang terakhir adalah prinsip kematangan. Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Tahapan perkembangan berdasarkan analisis biologi terdapat 3 tahap. Yang pertama, Aristoteles menyatakan perkembangan individu sejak anak sampai dewasa dibagi dalam 3 tahap. Setiap tahapan lama 7 tahun, yaitu tahap pertama dari usia 7 tahun sampai usia 14 tahun, tahap kedua dari usia 7 tahun sampai usia 14 tahun, dan tahap ketiga dari usia 14 tahun sampai usia 21 tahun. Yang kedua, Kretschmer mengemukakan bahwa dari lahir sampai dewasa memiliki 4 tahap, yaitu tahap 1 dari usia 0 sampai kira-kira usia 3 tahun, dan tahap kedua dari usia kira-kira 3 tahun sampai usia kira-kira 7 tahun, dan tahap ketiga dari usia 7 tahun kira-kira usia 13 tahun, dan tahap keempat dari kira-kira usia 13 tahun sampai kira-kira usia 21 tahun. Ruak mengemukakan penahapan terhadap perkembangan individu. Tahap 1 adalah fase prenatal yaitu sebelum lahir, mulai masa konveksi sampai proses kelahiran yaitu sekitar 9 bulan. Tahap kedua, infansi, mulai usia 10 sampai 14 hari. Dan tahap ketiga, babyhood yaitu bayi, mulai usia 2 minggu sampai 2 tahun. Tahap keempat yaitu anak-anak, mulai usia 2 tahun sampai remaja. Dan tahap kelima itu adalah puberti, mulai usia 11 atau 13 tahun.
Tahap perkembangan berdasarkan didaktis. Rousseau mengemukakan perkembangan adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah usia 0-2 tahun, yaitu usia asuhan. Tahap kedua adalah usia 2-12 tahun, yaitu masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Tahap ketiga adalah usia 12-15 tahun, yaitu periode pendidikan akal. Dan tahap yang keempat adalah usia 15-20 tahun, yaitu periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Kriteria pentahapan perkembangan. Berikut adalah fase-fase perkembangan individu. Yang pertama adalah masa usia prasekolah, yaitu usia 0-6 tahun. Yang kedua, masa usia sekolah dasar, yaitu 6-12 tahun. Yang ketiga, masa usia sekolah menengah adalah usia 12-18 tahun. Dan yang terakhir adalah masa usia mahasiswa, yaitu umur 18-25 tahun. Masa usia prasekolah. Yang pertama, masa vital. Masa ini individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal di dunianya. Yang kedua, yaitu masa estetik. Masa ini sebagai masa perkembangan masa keindahan terjadi kegiatan eksploitasi. Selanjutnya, masa usia sekolah dasar. Ini disebut juga intelektual, masa keseraian bersekolah, dan di masa anak-anak lebih mudah dididik. Yang selanjutnya, masa usia sekolah menengah. Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu. Masa remaja ini terbagi 3 fase. Yang pertama, masa pra-remaja. Yang kedua, masa remaja. Yang ketiga, masa remaja akhir. Berikutnya yaitu masa usia kemahasiswaan. Pada masa usia ini ialah pemantapan pendirian hidup dan telah mampu merencanakan karir masa depannya.